Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsan Roseno, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya difasilitatori oleh Ibu Yati Kurniati dan pengajar praktek Bapak Soekarno. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tugas dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual dengan tema percakapan prasupervisi, supervisi dan pasca supervisi kepada coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Eko? Alhamdulillah. Sehat dan selalu bersemangat. Saya memperhatikan Pak Eko ini hari-hari terlihat sangat bersemangat, fresh gitu loh. Agak melebar ini Pak. Iya, makin gemuk kayaknya makin ketat. Alhamdulillah, yang penting kita tetap harus sehat. Siap Pak Irsan. Memajukan pendidikan lebih baik Pak. Amin. Pak Eko, Pak Eko ini nanti kan akan melakukan coaching terhadap Pak Wintolo, gitu kan. Jadi sebelum melakukan coaching ini, jadi saya minta izin kepada Pak Eko untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang tentu saja berhubungan dengan coaching yang akan dilakukan nanti, gitu Pak Eko. Siap Pak Irsan. Silakan, monggo. Jadi Pak Eko, ketika nanti Pak Eko melakukan coaching, Bapak ingin membantu, tentu saja ingin membantu mengembangkan kompetensi terhadap si coach ya kan. Kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Pak Eko nanti terhadap si coach? Ya, tentunya saya dari kompetensi dari proses coaching itu kan yang pertama itu kan kehadiran secara penuh ya atau fokus ya, kemudian yang kedua itu kan mendengar secara aktif dan yang ketiga itu nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya pengen mengembangkan kompetensi dari coach itu untuk dia itu bisa yakin dan dia tuh pede terhadap potensi-potensinya, yaitu dengan alur tirta. Alur tirta, kemudian itu Pak Irsan. Alur tirta ya Pak Eko? Iya Pak Irsan. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh si Pak Eko ini terhadap si coach adalah fokus ke alur tirta. Yeah. Nah, Pak Eko, bagian mana nanti kira-kira dari coach yang Bapak inginkan untuk saya sebagai observer mengamati itu? Ya, kalau dalam proses coaching nanti harapan saya tuh Pak Irsan itu bisa mengamati saya itu di bagian pada saat mengajukan pertanyaan bobot. Kemudian bagaimana saya itu bisa mendengarkan dengan secara aktif, kemudian dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang pengen saya detail karena saya rasa itu yang paling sulit Pak Irsan. Oke. Jadi yang Bapak minta saya mengamati di bagian pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua tadi Pak? Di bagian ini mendengarkan secara aktif. Mendengarkan aktif ya. Ya. Oke. Oh, baiklah itu Pak. Nah, kemudian kira-kira diperlukan waktu berapa lama kegiatan coaching yang akan Bapak Eko lakukan nanti? Ya, karena melihat kesibukan kita ya Pak Irsan ya paling nanti sekitar 10-an menit lah. Itu sampai 15 menit mungkin. Oke. 10 sampai 15 menit ya, Kak Eko, saya tegaskan kembali. Kemudian Pak Eko, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini yang berhubungan dengan bobot, kemudian yang mendengarkan aktif tadi Pak Eko? Ya,
penilaian saya terhadap nanti proses coaching itu saya sudah semakin yakin Pak, karena saya sudah mengantongi tiga kompetensi tersebut yang hadir secara penuh, kemudian mendengar secara aktif, terus menyusun pertanyaan berbobot, kemudian saya juga memahami dari alur tirta, dari menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan rencana aksi, serta tanggung jawabnya dari coach itu tadi. Oke, luar biasa Pak Eko. Semoga nanti bisa berjalan seperti yang diharapkan. Saya melihat ada keyakinan-keyakinan dari yang dimiliki Pak Eko sendiri. Kemudian yang terakhir Pak Eko, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini ke depannya Pak Eko? Ya, harapan saya tuh nanti pada saat saya melakukan coaching itu muncul kelemahan-kelemahan saya Pak, kekurangan-kekurangan saya. Oh iya, bagus. Iya kan? Bagus. Sehingga kedepannya itu ketika rekan sejawat yang lain ada masalah, kendala dan lain sebagainya, saya bisa lebih mahir dalam melakukan proses coaching itu. Betul. Oke Pak Eko, saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan sudah cukup. Kita harapkan bersama observasi akan berjalan dengan baik, proses coaching juga berjalan dengan baik. Amin. Jadi apa yang diinginkan, apa yang kita harapkan muncul. Siap. Jadi silakan Pak Eko dilanjutkan ke kegiatan coachingnya. Rencana kapan? Nanti siang habis duhur Pak Irsan. Okay. Pak Irsan ada waktu? Wah, sangat ada waktu sekali Pak Eko. Siap. Untuk buat Pak Eko apa yang kita nanti jangan lupa habis duhur Pak, nanti saya akan mau coaching kan dengan Pak Wintolo, jenengan nanti mengamati siap. saat prosesnya. Siap, saya akan hadir untuk mengamati, mengobservasi perihal-perihal yang sudah kita bicarakan ini Pak Eko. Jangan lupa karena habis duhur, jadi siapkan makan siang Pak. Siap. 86. Oke, ya. Ketemu lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Win, selamat datang di ruangan ini. hari. Baik, selamat siang juga Pak Irsan. Perkenalkan, nama saya Pak Irsan Pak Wintolo. Oke, Pak Wintolo. Saya di sini akan menjadi observer. Jadi saya diminta oleh Pak Eko untuk mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Eko kali jenengan. Siap Pak Irsan. Saya akan Makasih ya. melakukan tugas dengan baik Pak Eko. Pokoknya anggap saja saya tidak ada. Silahkan sampaikan permasalahan apa yang diinginkan oleh Pak Win terhadap Pak Eko. Ya, itu dulu Pak. Oke Pak. Biar lebih mantap. Silahkan Pak Eko. Siap. Ya, Pak Win, gimana kabarnya hari ini Pak Win? Alhamdulillah. Semangat walaupun sebenarnya ada sedikit masalah Pak. Oke. Saya menemui Pak Eko itu karena memang saya rasa saya perlu tempat untuk berkeluh kesah Pak. Berat ini Pak, tarik nafas dulu Pak. Oke Pak, kira-kira Pak Wintolo itu apa, mau cerita apa ini kok sampai meminta kita itu mau ada pembicaraan proses coaching ini, kenapa Pak? Begini Pak Eko, saya itu pengen bercerita, berkeluh kesah, menyampaikan kegundahan saya. Itu terkait dengan anak-anak kami, siswa-siswa kami di sekolah itu ada beberapa anak yang kalau saya rasakan itu kurang peduli terhadap lingkungan Pak. Salah satu indikatornya yaitu buang sampah itu ya sembarangan saja Pak. Jadi padahal di situ sudah ada tempat sampah yang itu memang sudah disiapkan oleh sekolah dan dipilah bahkan itu untuk sampah kertas, sampah plastik, sampah organik itu sudah ada di situ.
Tapi ternyata banyak ketika di ruang kelas, di laci itu banyak sekali ketika pulang itu ternyata kita cek sampah-sampah itu berserakan. Itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua Pak Eko, itu sebenarnya sangat sepele sekali, yaitu ketika saya lihat itu ada tanaman mati, itu kok mereka anak-anak itu tidak peduli terhadap tanaman yang mau mati itu, layu. Mestinya kan ketika kita sudah peduli terhadap lingkungan itu, lah tanaman layu ya harus segera disiram. Nah, seperti gitu ya, itu. Tuh. Kemudian juga ketika ada anak, saya lihat Pak itu, ada anak di situ ada sampah. Lah kok, Mas, itu tolong ditempatkan pada tempatnya sampah plastik itu. Oh, bukan saya ya Pak itu. Nah, seperti itu. Merasa bukan dia yang sehingga wah ini kalau biarkan berlarut-larut ini akan tidak baik untuk lingkungan sekolah dan tentunya akan berimbas dan mempengaruhi dari teman-teman yang lain Pak Eko. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya tangkap tuh ada 3 indikator ya tadi, tapi secara inti tuh ini ya siswa itu masih kurang peduli terhadap lingkungan ya. Kemudian Pak Win, dari obrolan kita itu kira-kira Pak Win tuh punya harapan apa dari obrolan kita itu? Harapannya ya dengan begitu saya dapat mengatasi apa yang menjadi permasalahan saya tadi, keluhan saya tadi. Anak-anak sesegera mungkin mendapatkan pemahaman dan mengamalkan, mengaplikasikan peduli lingkungan itu tadi, termasuk diantaranya membuang sampah pada tempatnya, kemudian ketika ada sampah peduli, kemudian ketika ada tanaman yang mati itu ya dengan tanpa disuruh pun harus segera dia akan melakukan hal action yang terbaik untuk itu. Oh iya Pak Win, luar biasa sekali nih harapan dari Pak Win. Kemudian Pak Win, kalau kita lihat-lihat nih Pak Win, itu mereka itu bisa kurang dalam peduli lingkungan itu, faktor penyebabnya apa Pak Win kira-kira menurut Pak Win? Kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari fasilitas Sarpras itu sebenarnya sudah terpenuhi ya Pak. Mungkin ya Pak ini Pak, mungkin gerakan peduli lingkungan itu adalah sebuah gerakan yang itu mestinya bersama-sama ya Pak. Bersama-sama, khususnya di warga sekolah itu harus bergerak bersama untuk menggaungkan yang namanya peduli lingkungan itu. Kemungkinan karena yang pertama adalah sosialisasi terhadap peduli lingkungan, mungkin yang saya rasakan belum maksimal Pak ini Pak, belum maksimal. Kemudian penyebab yang kedua barangkali loh Pak ini Pak, itu kebiasaan di rumah Pak, kebiasaan di rumah yang itu saya rasa akan terbawa ke sekolah. Itu menurut pengamatan saya ataupun kira-kira saya. Jadi itu. Oh berarti kalau boleh saya tangkap nih, tadi penyebabnya itu yang satu itu kurang sosialisasi ya mungkin ya, dan juga faktor kebiasaan di rumah ya Pak Win ya. Nah menurut Pak Win nih, untuk mengatasi dari faktor penyebab itu kira-kira tuh dibutuhkan langkah apa aja Pak Win? Kalau saya sih menurut saya ya Pak, itu langkah yang pertama saya akan kumpulkan semua siswa, entah itu yang punya kesadaran tinggi, kesadaran sedang, rendah, kita kumpulkan semua. Itu kita beri sosialisasi dengan masif Pak, kita tempelkan
poster-poster, slogan-slogan yang itu bisa menggugah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Itu yang kedua, kita masukkan dalam pembelajaran, Pak. Itu kita lakukan, kalau bahasa Jawanya itu ngiras-ngirus. Nah, ngiras-ngirus dengan praktek pembelajaran, Pak. Dengan kita mencoba memanfaatkan sampah yang mereka buang, yang mereka anggap tidak bermanfaat, kita gunakan untuk bersama-sama kita olah, kita kumpulkan untuk dibuat barang-barang yang sekiranya itu bisa bermanfaat atau bisa untuk menambah keindahan sekolah. Keindahan sekolah ya. Itu, Pak. Luar biasa. Ini saya. Dan yang ketiga, Pak. Ada yang ketiga ya, itu silakan, ada nah ini tentunya kita hadirkan orang tua untuk bersama. Dukungan orang tua itu harapannya bisa kita dapatkan, Pak. Wah, luar biasa sekali itu. Tadi ada 3 ya Pak, kalau saya tangkap gitu kan. Yang pertama sosialisasi masif, yang kemudian dengan poster pemanfaatan barang bekas, kemudian yang ketiga itu ada kolaborasi dengan ortu. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Menurut Pak Win nih, nggak apa-apa Pak Win berpikir sejenak, nggak apa-apa, boleh? Ya, ada sih Pak. Ada ya. Ada apa juga nih. Kira-kira apa Pak? Yang jelas kolaborasi dengan teman-teman sejawat, Pak. Kalau tadi orang tua, sekarang teman sejawat. Semuanya harus bergerak bersama, termasuk Bu Kepala Sekolah itu harus begitu, Pak. Jadi semuanya harus bergerak untuk, dan juga satu moto saya canangkan, Pak, itu sampahku tanggung jawabku. Nah, itu salah satu moto, Pak. Itu, Pak Win. Nah, artinya nanti saya mengharapkan setiap anak itu mempunyai tanggung jawab terhadap sampahnya sendiri sih. Bisa dilakukan, misalnya dari rumah itu suruh bawa kantong plastik tersebut untuk nanti sampah yang dia hasilkan di sekolah itu harus dikelola sendiri, Pak. Itu luar biasa itu tadi motonya, saya tertarik sekali. Kemudian Pak Win, dari 4 yang Pak Win sebutkan tadi itu, kira-kira Pak Win apa yang menjadi prioritas Pak Win? Kalau saya yang sebenarnya kalau di skala prioritas itu saya akan cenderung menempatkan yang sampahku tanggung jawabku itu nomor 1. Nomor 1 ya. Ya. Kemudian yang kedua sosialisasi itu secara masif. Kemudian yang ketiga kita pampangkan poster-poster itu. Kemudian yang terakhir kita manfaatkan dengan pembelajaran, dengan menggunakan pembelajaran itu untuk memanfaatkan sampah-sampah yang dihasilkan anak-anak itu. Pernah saya itu lihat juga, ini inspirasi ini saya lihat ketika saya mengikuti peduli lingkungan itu, Pak. Itu ada bungkus-bungkus deterjen, bungkus-bungkus minyak itu dibuat Pak, dibuat barang berharga seperti tas, Pak. Walaupun untuk tataran di sekolah saya kan perlu dijahit juga, Pak, itu, Pak. Tetapi mungkin nanti akan ada kreasi yang lain itu, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Win. Keren. Nah, dari yang tadi menjadi skala prioritas tadi Pak Win, itu nanti pasti ada kendala kan dalam pelaksanaannya itu. Bagaimana cara mengatasi itu Pak Win? Yang saya pengen tahu gitu, Pak. Kendalanya tentu waktu, Pak. Waktu itu perlu kita sinkronkan dengan kegiatan yang ada di sekolah, termasuk kegiatan dengan orang tua, dengan teman-teman, dan juga kendala mindset dari anak-anak itu kadang. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Karena mindset anak itu yaitu tadi tanggung jawab tadi itu, Pak.
tanggung jawab, bukan aku Pak. Nah seperti itu ya harus kita kita perhatikan betul itu. Ya. Oke Pak Win, dari tadi sudah menyampaikan apa saja, kemudian prioritasnya, kemudian bagaimana kendala yang datang itu. Nah, kemudian mau dilakukan kapan Pak Win? Wah ini Pak, ini kalau menurut saya itu karena begitu urgent ya Pak, ketika kepedulian terhadap lingkungan kok berlarut-larut, nanti dampaknya akan besar sekali terhadap perilaku, pembiasaan, bahkan ujungnya adalah di lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman. Maka akan sesegera mungkin Pak akan saya lakukan itu. Ya paling kurang ya di 2 hari atau 3 hari sudah saya akan action Pak itu. Nanti akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian kepada teman-teman, dan juga tentu kepada orang tua. Itu insya Allah Pak, paling 2-3 hari. Oh, 2-3 hari. Oke, dalam 2 hari sampai 3 hari ini Pak, itu Pak Win itu tadi sudah beberapa menyebutkan sih dukungan-dukungan. Nah, itu secara spesifik itu dukungan dari siapa dan seperti apa Pak Win? Dukungannya, yaitu tadi teman sejawat, kemudian kepala sekolah tentunya, karena yang memang memimpin adalah kepala sekolah dan yang punya tanggung jawab itu adalah dukungan kepala sekolah. Kemudian dukungan orang tua, ini yang harus kita perhatikan. Luar biasa sekali Pak Win, semoga nanti itu berjalan baik. Kemudian mungkin satu lagi Pak Win, dari proses yang sudah disampaikan tadi ke semuanya itu indikator nanti yang diharapkan keberhasilannya dari anak-anak itu seperti apa Pak Win? Indikatornya yaitu anak-anak bertanggung jawab terhadap sampahnya. Jadi pilah sampah yang sudah disiapkan, bak sampah yang dengan model pilah sampah itu dapat terisi sesuai dengan jenis sampahnya. Ya. Kemudian laci-laci yang ada di kelas, di meja-meja itu bersih. Kemudian tidak ada tanaman kok layu di sekitar sekolah. Itu indikator. Oke Pak Win, semoga berjalan dengan baik ya Pak Win ya. Kita kapan ini ketemu lagi Pak Win? Saya tertarik sekali loh. Ini nanti dengar cerita dari rencana aksi Pak Win ini. Kira-kira kapan Pak Win? Minggu depan? 2 minggu Pak. 2 minggu? Iya, 2 minggu. Mudah-mudahan sudah nampak betul hasilnya. Siap, saya akan penasaran nanti hasilnya seperti apa. Oke Pak Win ya. Terima kasih ya Pak Eko. Ini dari perbincangan pada siang hari ini saya punya semangat. Saya punya solusi untuk mengobati kegundahan dan kegalauan yang saya rasakan saat Sekarang ini. masih galau nggak Pak? Alhamdulillah sudah menemukan rencana ini. Mungkin mudah-mudahan bisa kita terapkan Pak Eko. Siap Pak Win, terima kasih. Ini sudah hadir siang ini. Saya tunggu 2 minggu lagi. Makasih ya Pak Win. Derek. Terima kasih Pak. Pak Saya nggak disalami Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Esa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Pak Eko. Siap. Setelah tadi melakukan coaching bersama dengan Pak Bintolo, sekarang tiba saatnya kita melakukan kegiatan pasca coaching Pak. Saya sebagai observer mau menyampaikan beberapa hal serta
hasil pengamatan tadi, pada saat Pak Eko melakukan coaching itu, Bapak melakukan kegiatan itu sudah sesuai, menurut saya sudah sesuai, sudah bagus gitu, dengan standar yang sudah kita rujuk bersama itu, bahwa pertanyaan itu sudah berbobot, dikatakan berbobot itu mampu mendorong si coach untuk menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang ada. Kemudian aktif mendengar dan juga memperhatikan. Pak Eko sudah memiliki standar yang amat baik dan aktif menggunakan coach dalam menyampaikan keluh kesah dan permasalahan. Nah, untuk tindak lanjut berikutnya Pak Eko, saya juga melihat hal-hal yang sebetulnya masih bisa dikembangkan. Misalnya dalam hal satu kompetensi lagi Pak Eko yang diperlukan dalam melakukan coaching, yaitu alur tirta. Ketika Pak Eko melakukan coaching tadi, kompetensi alur tirtanya sudah berjalan dengan sangat baik. Namun saya melihat ada satu yang Bapak Eko masih harus dikembangkan menjadi lebih baik supaya seimbang dengan bagian kita yang lain. Dalam hal ini kan ada tujuan, ada identifikasi, ada perencanaan, dan ada tanggung jawab. Nah, di bagian tujuan itu saya perhatikan Pak Eko kurang begitu memunculkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi di situ terlihat Pak Wintoro sebagai coach itu menyampaikan keluh kesahnya, kemudian dia langsung berlari ke arah identifikasi masalah. Nah, sebetulnya tujuannya ada terlihat ketika Pak Wintoro menyampaikan keluh kesah di awal. Namun akan lebih baik ketika dalam coaching itu Pak Eko menanyakan secara langsung, secara eksplisit. Jadi tujuan apa yang diharapkan si coach dengan keluhan yang di awal sebagai pengantar dia. Nah, setelah tujuan itu dengan jelas dan hadir di antara coach dan coach, dilanjutkan dengan pengidentifikasi. Tapi secara garis besar semua sudah sangat bagus. Tapi bagian memang itu sering terjadi Pak Eko. Sering terjadi ketika ada kegiatan coaching itu, si coach itu sudah menganggap bahwa keluh kesah di awal itu sudah dianggap sebagai tujuan dia datang. Misalnya ketika si coach bilang Pak Eko, saya itu di sekolah itu ada masalah, sampahnya berserakan, jadi saya itu ingin anak-anak itu membuang sampah ke tempat. Ketika sudah mengatakan seperti itu, kita sudah melihat itu tujuannya datang. Tapi alangkah lebih baiknya ketika ditanyakan secara eksplisit, jadi tujuan Pak Wintoro ketemu saya lebih spesifiknya apa, dalam hal apa, itu akan lebih seimbang gitu